Dinamo ini merupakan dinamo alternating current atau AC dengan satu fasa. Bagian kipas ini terdapat cover depan, fan blade, rotor, stator, dan cover belakang dan kapasitor dengan ukuran 1,8 mikrofarad, toleransi 5%, 450 volt. Inilah yang membedakan dinamo AC dengan dinamo DC. Kumparan stator pada jenis ini memiliki dua jenis kumparan, yaitu kumparan utama yang berfungsi sebagai penggerak pertama rotor. Kumparan tambahan biasanya dirangkai seri dengan kapasitor yang bertujuan untuk menggeser sudut fasa arusnya. Kumparan rotor ini memiliki bentuk seperti sangkar tupai atau squirrel cage. Pada bagian tengahnya akan diisi oleh plat besi yang terlaminasi, berfungsi memperkuat kemagnetan dan dibuat banyak segmen untuk mengurangi eddy current. Jadi di sini ada kumparan utama. Ketika dua kabel kumparan diberi tegangan listrik, maka akan muncul arus listriknya karena jenis listriknya alternating current. Maka aliran arus listriknya adalah bolak-balik. Berdasarkan hukum Oersted, setiap penghantar yang dialiri arus listrik, maka akan timbul pengaruh kemagnetannya. Penentuan kutub magnet ditentukan oleh arah arus listrik. Karena kemagnetan stator nilai dan polaritasnya berubah-ubah, maka dapat menginduksi rotor. Kumparan traktor layaknya kumparan primer, sedangkan rotor layaknya kumparan sekunder transformer. Karena rotor itu closed circuit, maka arus muncul pada bar rotor. Arus listrik bolak-balik mengalir pada kedua kumparan karena rangkaian paralel dan tidak ada komponen tambahan, maka sudut arus listriknya sebangun. Magnet yang bangkit pada kedua kumparan tentu saja arahnya berbeda karena posisi kumparan juga berbeda sedikit. Dua magnet yang arahnya berbeda tersebut menyebabkan munculnya resultan magnet. Sama seperti sebelumnya, meskipun arah sudutnya berbeda, namun karena nilai kemagnetannya fluktuatif, maka kumparan rotor pun terinduksi dan muncul arus listrik. Selanjutnya, muncul magnet pada rotor yang arahnya berlawanan dengan magnet stator. Kumparan tambahan dapat membuat sudut magnet stator bergeser. Namun karena sifatnya bukan RMF, maka rotor akan tetap diam. Jika diberi tegangan, maka akan ada arus listrik yang mengalir pada kedua kumparan, namun sudut fasanya berbeda. Arus kumparan tambahan mendahului arus kumparan utama. Karena arus yang mengalir seperti itu, maka magnet yang bangkit pada kedua kumparan bergerak vertikal dan horizontal. Bentuk resultan dari kedua magnet tersebut menjadi berputar, maka awalnya fluctuating magnetic field menjadi rotating magnetic field, dan dengan ini rotor dapat berputar dengan sendirinya. Dikarenakan magnet yang menginduksinya berputar, maka listrik yang terinduksi ke kumparan sebagai berikut. Magnet yang bangkit dikarenakan adanya arus pada rotor. Karena stator membangkitkan RMF dan rotor sudah bangkit magnetnya, maka rotor akan mengikuti putaran RMF-nya. Namun, karena ini adalah motor induksi, maka putaran motor akan lebih kecil dari putaran RMF yang disebut slip. Jadi seperti itulah pergerakan dinamo pada kipas angin.